Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Cahyo dari kelas SK5B Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu cyberetik, contoh pelanggaran cyberetik, dan pasal apa yang terkait atas pelanggaran cyberetik itu sendiri, serta contoh kasus dari pelanggaran tersebut baik itu dari nasional hingga internasional. Jadi, apa itu cyberetik? Dengan seiringnya perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentu kebutuhan manusia juga meningkat. Teknologi saat ini yang kita ketahui dan umum digunakan di seluruh penjuru dunia adalah internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan kita dengan orang lain tanpa batas waktu dan tempat. Tentunya, internet sangat membantu kebutuhan manusia seperti berkomunikasi dengan yang lain, membantu pekerjaan lebih mudah, dan masih banyak lain. Tentunya, dalam menggunakan internet ataupun teknologi pasti ada etikanya, yang biasa dikenal sebagai cyberetik atau etika cyber. Sebelum masuk ke bahasan kita tentang cyberetik, perlu kita ketahui akan pengertian dari etika. Etika merupakan norma-norma atau nilai-nilai hukum berupa peraturan yang diciptakan untuk ditaati dalam bersikap, bertindak, hingga berkomunikasi. Etika dapat mencegah hal-hal buruk, misalnya menyinggung pihak-pihak tertentu atas sikap maupun cara berkomunikasi yang tidak baik. Lalu apa itu cyberetik? Cyberetik adalah aturan dan etika dalam menggunakan teknologi atau internet di dunia IT. Suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna tentu teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak adanya batas yang jelas secara fisik, serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang, membuat setiap orang yang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau mematuhi cyberetik yang ada. Di dunia ini tidak hanya menggunakan teknologi internet untuk mempermudah pekerjaan atau kebutuhan manusia. Mereka juga menggunakan teknologi internet untuk melakukan kejahatan atau yang disebut sebagai cybercrime. Cybercrime biasanya dilakukan di media sosial karena di media sosial banyak sekali berbagai macam suku, karakter, gaya hidup yang berbeda-beda dan tidak kita ketahui motifnya mereka dalam menggunakan internet atau media sosial bagaimana. Untuk itu, kita perlu tahu untuk beretika dalam menggunakan internet. Kita harus sopan dalam menggunakan internet sehingga kita tidak berujung pada kejahatan. Netiquette atau netiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Dalam berinternet, diperlukan etika dan tata cara sendiri seperti halnya mengirim surat, menggunakan media sosial, dan sebagainya. Dan berikut ini adalah beberapa netiquette yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah berinteraksi seperti dengan manusia pada umumnya, karena kita berinteraksi dengan manusia seperti di dunia nyata. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak terjadinya kesinggungan. Yang ketiga, jangan memberikan info-info yang belum valid atau hoax. Yang keempat, perhatikan kata-kata yang ditulis. Yang kelima, jangan menggunakan kata-kata yang mengandung sara. Yang keenam, berhati-hati ketika memberikan data-data privasi. Yang ketujuh, jangan memberi hal-hal pribadi, hanya kita saja yang boleh tahu. Yang kedelapan, hindari perselisihan. Yang kesembilan, hati-hati ketika menggunakan huruf kapital atau kata kapital karena penggunaan tersebut bisa berarti berteriak. Yang ke-10, memberi maaf ketika kita melakukan kesalahan. Selain itu, ada netiquette yang diterapkan oleh organisasi internasional yaitu IETF atau The Internet Engineering Task Force. IETF ini merupakan sebuah komunikasi masyarakat yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang berhubungan dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet di skala internasional. IETF menetapkan aturan umum yaitu yang pertama, saat kita berada di internet, kita semua adalah manusia seperti di dunia nyata. Yang kedua, mengikuti aturan yang ada pada kehidupan sehari-hari ketika Anda online. Yang ketiga, ingat tempat di mana Anda berada ketika sedang online. Yang keempat, saat Anda sedang online, hormatilah orang sedang berinteraksi dengan kalian. Persis di dunia nyata saat kalian berinteraksi dengan orang dengan bertatap muka ataupun melalui suara dengan telepon. Tata cara, etika, dan peraturan yang disepakati bersama tetap ditaati. Berikut ini adalah beberapa contoh etika yang ditetapkan oleh IETF. Yang pertama adalah ada one-to-one communication, di mana one-to-one communication ini adalah komunikasi yang terjadi pada satu individu dengan individu lainnya. Contohnya adalah ketika dua individu bercakap, mengirim email, dan mengirim email. Berikut ini ada beberapa hal netiquette dalam komunikasi one-to-one communication. Yang pertama adalah berbicara dengan sopan. Yang kedua, ketika mempunyai sebuah akun seperti akun email ataupun sosial media, berlakukanlah akun tersebut seperti pribadimu sendiri. Yang ketiga, hati-hati saat menggunakan huruf kapital karena bisa menyebabkan orang salah paham.
Yang keempat, jawablah pertanyaan lawan bicaramu dengan baik dan mudah dimengerti. Yang kelima, selain menjawab, jadilah pendengar yang baik serta memberi respon yang positif. Di sini ada juga one-to-many communication, di mana konsep komunikasi one-to-many communication adalah komunikasi yang terjadi antar individu dengan beberapa atau kelompok atau sebaliknya. Contohnya adalah blog, komunitas, situs web, dan lain-lain. Di bawah ini adalah beberapa hal tentang netiquette dalam one-to-many communication. Yang pertama ada bacalah dengan teliti dan memahami bacaan yang kalian baca. Yang kedua, berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis ataupun diucapkan karena bisa menyinggung seseorang. Yang ketiga, dilarang mengirim sebuah artikel atau teks berbau pemalsuan, sara, pornografi, ataupun sejenisnya yang merugikan banyak pihak, mengingat bahwa di internet banyak orang-orang yang memiliki kebudayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Yang keempat, saat Anda tidak setuju dengan seseorang yang berujung menjadi perselisihan di sebuah forum atau perdebatan yang melibatkan banyak orang, lebih baik diselesaikan secara pribadi. Berikut adalah contoh dari pelanggaran cyber etik atau dapat kita sebut sebagai cybercrime yang pernah terjadi di wilayah Republik Indonesia secara umum melalui sudut pandang Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Di mana kasus yang akan saya bahas di sini adalah carding. Carding adalah salah satu jenis cybercrime yang pernah terjadi di Bandung sekitar tahun 2003 silam. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan dijadikan dalam transaksi perdagangan di internet. Para pelaku yang kebanyakan remaja tanggung dan mahasiswa ini digerebek aparat kepolisian setelah beberapa kali berhasil melakukan transaksi di internet menggunakan kartu kredit orang lain. Para pelaku rata-rata beroperasi dari warnet-warnet yang tersebar di kota Bandung. Mereka biasa bertransaksi dengan menggunakan nomor kartu kredit yang mereka peroleh dari beberapa situs. Namun, lagi-lagi, para petugas kepolisian ini menolak menyebutkan situs yang dipergunakan dengan alasan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Modus kejahatan ini adalah pencurian, karena pelaku memakai kartu kredit orang lain untuk mencari barang yang mereka inginkan di situs lelang barang. Karena kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan dibidik dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 363 tentang pencurian, dan pasal 263 tentang pemalsuan identitas. Bunyi dari pasal 378 KUHP ini yang memuat tentang tindakan penipuan atau sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama atau keadaan palsu dengan tipu muslihat agar memberikan barang membuat utang atau menghapus utang diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Ada pula pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat yang berbunyi bahwa barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian, diancam karena pemalsuan surat dengan pidana penjara maksimum 6 tahun. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja menggunakan surat yang isinya secara palsu, dibuat atau yang dipalsukan tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu jika karena itu menimbulkan kerugian. Berikut adalah contoh internasional yang saya angkat, yaitu di mana pada bulan Agustus 2010, Penyelidikan Internasional Operasi Delego yang beroperasi di bawah naungan Departemen Keamanan Dalam Negeri menutup jaringan pedofil internasional Dreamboard yang menampilkan insentif untuk gambar-gambar kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Operation Delego adalah investigasi spin-off dari petunjuk yang dikembangkan oleh Operation Nest Egg, penuntutan terhadap grup online yang didedikasikan untuk berbagi dan menyebarkan pornografi anak. Lusinan lembaga penegak hukum terlibat di seluruh dunia di Delego ini. Situs ini memiliki sekitar 600 anggota dan mungkin telah mendistribusikan hingga 123 terabyte pornografi anak, kira-kira setara dengan 16.000 DVD. Operasi Delego menghasilkan penangkapan 52 orang di 14 negara termasuk Kanada, Denmark, Ekuador, Prancis, Jerman, Hungaria, Kenya, Belanda, Filipina, Qatar, Serbia, Swedia, dan Swiss. Sebanyak 72 orang telah dituntut sebagai akibat dari operasi Delego.
Hingga saat ini, 57 dari 72 terdakwa yang didakwa telah ditangkap di Amerika Serikat dan luar negeri. 42 orang mengaku bersalah. 25 dari 42 orang yang mengaku bersalah atas peran mereka dalam konspirasi telah dijatuhi hukuman penjara dan telah menerima hukuman antara 10 tahun dan penjara seumur hidup. 15 dari 17 orang yang didakwa tetap buron dan hanya diketahui dari identitas online mereka. Upaya untuk mengidentifikasi dan menangkap orang-orang ini terus berlanjut. Baiklah, mungkin sekian atas pemaparan materi mengenai cyber etik dan pelanggarannya. Jika ada salah satu kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.